Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, barusan saja kalian sudah menyimak materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada tema 1 subtema 2. Kita kali ini akan melanjutkan kegiatan belajar daring kita dengan membahas materi bahasa Indonesia pada tema dan subtema yang sama. Silakan kalian buka modul spekta kalian pada halaman 3 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai belajar daring bahasa Indonesianya. Ayo tetap semangat. Soal nomor 1. Gagasan pokok sering disebut juga dengan gagasan utama. Kadang-kadang juga disebut dengan ide pokok. Berikut teks untuk soal nomor 2 sampai dengan nomor 6. Baruniang merupakan rumah adat di Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rumah adat ini berbentuk seperti kon. Apa kon itu anak-anak? Yaitu kerucut terbalik yang menjulur ke bawah dan hampir menyentuh permukaan tanah. Rumah adat ini terdiri dari 5 lantai dengan tinggi mencapai 15 meter dan atapnya diisi oleh daun lontar yang ditutup dengan ijuk. Bangunan rumah adat ini hanya cukup untuk dihuni 6 sampai 8 keluarga saja. Nomor 2. Gagasan pokok di atas adalah, anak-anakku tolong diingat kembali bahwa gagasan pokok, ide pokok itu berasal dari kalimat utama. Nah, kalimat utama itu berada pada awal setiap paragraf. Jadi di kalimat nomor 1 kita bisa menemukan gagasan pokoknya. Oleh karena itu jawaban soal nomor 2 yang paling tepat adalah Baruniang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Soal nomor 3. Gagasan pendukung teks bacaan di atas. Ingat, gagasan pendukung bukan gagasan pokok. Jika gagasan pokok diambil dari kalimat nomor 1 pada sebuah paragraf, maka kalimat sesudahnya, kalimat nomor 2, 3, 4, dan seterusnya merupakan gagasan pendukungnya. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang C. Nomor 4. Berdasarkan teks, Baruniang merupakan rumah adat di Indonesia yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. 5. Pernyataan yang tidak sesuai. Ingat, tidak sesuai. Tidak sesuai berarti tidak cocok, tidak tepat, tidak berdasarkan informasi yang ada di bacaan tersebut. Manakah yang tidak sesuai? Kita lihat jawaban yang do. Rumah adat Baruniang dapat dihuni lebih dari 8 keluarga. Padahal tadi menurut informasi di bacaan hanya 6 sampai 8 keluarga saja yang bisa tinggal di dalam rumah adat Baruniang. Nomor 6. Ringkasan yang sesuai dengan teks tersebut. Ingat, ringkasan merupakan kesimpulan dari sebuah bacaan, di mana bacaan atau informasi yang tersaji dari awal hingga akhir diringkas menjadi sebuah kalimat sederhana yang mewakili seluruh isi informasi yang ada di dalam paragraf tersebut. Nah, di nomor 6, ringkasan yang paling tepat adalah yang A. Rumah adat Baruniang berasal dari Nusa Tenggara Timur
memiliki bentuk terbalik. Nomor 7. Ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf yang disebut dengan gagasan pokok. Nomor 8. Berikut bukan cara yang dapat dilakukan dalam membuat ringkasan. Ingat, membuat ringkasan harus diawali dengan kegiatan membaca naskah tersebut secara utuh. Kemudian catatlah gagasan utamanya, carilah gagasan pendukungnya. Jadi yang bukan adalah yang do. Kita lanjut. Tersaji sebuah teks untuk nomor 9 dan 10. Coba diperhatikan. Nisa, Kadek, dan Nathan akan mengerjakan tugas kelompok. Mereka berencana berkumpul pukul 9 di sekolah. Nisa dan Kadek sudah sampai di sekolah. Sedangkan Nathan terlambat datang karena harus beribadah di gereja. Nathan meminta maaf karena datang terlambat. Nisa dan Kadek pun memaafkan dan mereka senang karena Nathan adalah teman yang rajin beribadah. Nomor 9. Gagasan pokok teks tersebut yang paling tepat adalah yang A. Nisa, Kadek, dan Nathan akan mengerjakan tugas kelompok. 10. Gagasan pendukung pada teks tersebut. Ingat sekali lagi, gagasan pendukung bukan gagasan pokok. Jadi yang kita pilih adalah kalimat yang bukan nomor 1. Dimulai dari nomor 2 sampai dengan nomor terakhir, yaitu nomor 6, sehingga jawabannya adalah yang do. Kita beralih ke angka Romawi 2 untuk soal isian singkat. Nomor 1, gagasan pendukung berisi informasi yang mendukung gagasan pokok atau gagasan utama. 2. Inti utama yang akan dibahas dalam suatu bacaan disebut dengan tema. Ingat, bacaan nak ya, bukan paragraf. Jadi kalau sebuah bacaan itu dasar penulisannya adalah berdasarkan pada tema yang sudah ditetapkan. Nomor 3, untuk menemukan gagasan pokok kita harus menemukan apa dulu? Yaitu kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada awal paragraf. Nomor 4, supaya mudah dipahami, gagasan pokok serta gagasan utama dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Yang terakhir untuk soal isian, ringkasan adalah penyajian bacaan dalam bentuk singkat atau sederhana. Nah, sekarang kita beralih ke soal uraian pada angka Romawi 3. Nomor 1, apa perbedaan antara gagasan utama dan gagasan pendukung? Gagasan utama mempunyai pengertian inti pembahasan yang menjadi dasar penulisan suatu paragraf. Bagaimana dengan gagasan pendukung? Gagasan pendukung itu adalah ide pelengkap yang digunakan untuk mengembangkan gagasan utama. Nomor 2, bagaimana cara menentukan
gagasan utama dan gagasan pendukung pada suatu teks bacaan. 2 kali dalam video ini, Pak Aris sudah menyampaikan dan mengulang bahwa mencari gagasan utama itu harus diawali dengan menentukan kalimat utama. Nah, kalimat utama biasanya berada di awal paragraf. Nah, sedangkan kalimat sesudah kalimat utama itulah yang disebut dengan gagasan pendukung. Anak-anakku, tersisa sebuah bacaan di situ untuk soal nomor 3 dan sampai dengan 5 yang harus kalian baca dan kalian kerjakan sendiri sebagai bentuk eksplorasi kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia pada video kali ini. Ada pertanyaan anak-anakku? Silakan kalian kerjakan soal nomor 3, 4, dan 5 itu dengan membaca teksnya lebih dahulu. Selamat mencoba, semoga kalian tetap menjadi anak-anakku yang berprestasi dan rajin dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.